Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, terima kasih. Izinkan kami di sini kelompok 2 teknik proyeksi bisnis akan membuat sebuah tutorial untuk melakukan forecasting menggunakan metode smoothing. Baik. Untuk metode smoothing yang pertama yakni menggunakan simple exponential smoothing, di mana kita menggunakan data harga saham INDF sebanyak 1000 data. Nah, di sini untuk menghitung metode smoothing menggunakan simple exponential smoothing, kita menggunakan Y cawang dan juga ada juga namanya min error dari smoothing itu sendiri. Nah, adapun rumus untuk Y-nya adalah alpha di sini kita menggunakan alpha yang ketiga karena berdasarkan error yang dicari oleh kelompok kami, kita menemukan bahwa alpha yang ketiga ini memiliki nilai error yang lebih kecil daripada alpha yang kedua ataupun alpha yang pertama. Nah, adapun rumus Y-nya yakni alpha dikalikan YT-1. Berarti bagian sininya sama. Ini sama dengan YT-nya. Kemudian di sini rumusnya alfa dikalikan YT-1. Adapun ini kemudian ditambah buka kurung 1 min alfa kemudian dikalikan dengan YT cawang min 1. Berarti ini jangan lupa untuk diberikan dikunci untuk alfanya agar tidak berubah. Baik. Baik, di sini ada kesalahan rumus. Ini harusnya adalah YT-1. Jadi YT yang diambil dari sini. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kita sudah menemukan YT cawangnya. Kemudian tinggal menghitung min errornya. Ini sama dengan YT dikurangi YT cawangnya. Dan kita tarik ke bawah. Nah, inilah metode simple exponential smoothing. Nah, adapun untuk forecastingnya, nah di sini sudah ada rumusnya, yakni menggunakan alfa kemudian ini dikalikan dengan YT cawangnya, ini dikalikan dengan YT, kemudian untuk ininya adalah YT cawangnya. Nah, mari kita coba. Berarti untuk alfanya sendiri di 3 G3 kita kunci, kemudian dikalikan dengan YT 1000-nya. Karena kita mencari data yang ke 1001, kemudian ini juga diganti D3, kita kunci, dikalikan L1000. Ini YT cawangnya sebelumnya berarti. Nah, kemudian kita bisa tarik ke bawah untuk menemukan forecastingnya.
Dan tidak lupa ini kita juga tarik juga ace. Oke, baik, di sini mungkin ada kesalahan ya untuk datanya, karena kita mencari data ke yang YT1001, maka data untuk yang dikalikan dengan alfanya adalah YT-1. Jadi misalnya YT1000 berarti YT999 nya ini di sini, dan juga ini untuk YT cawangnya berarti di sini. Tinggal kita enter dan juga kita tarik. Oke, ya sudah betul. Oke, baik, ini untuk forecasting dari metode simple exponential smoothing. Jadi data 1001 yakni 6525, kemudian data 1002 6540, data 1003 dan sampai 1007 sepertinya sama di 6538. Baik, selanjutnya adalah metode Holtz. Nah, untuk metode Holtz sendiri di sini ada menggunakan beberapa komponen, yakni ada yang pertama ada LT. Adapun rumusnya LT adalah alfa dikali YT plus buka kurung 1 min alfa tutup kurung dikalikan buka kurung LT min 1 ditambah TT min 1. Kemudian yang kedua ada TT, dimana rumusnya adalah beta dikalikan buka kurung LT min LT min 1 tutup kurung ditambah buka kurung 1 min beta tutup kurung dikali TT min 1. Baik, kita akan coba untuk memasukkan di dalam rumusnya, yakni sama dengan kita cari untuk LT nya dulu, sama dengan alfa. Di sini kita untuk metode Holtz-nya juga sama menggunakan alfa dan beta yang ketiga. Alfa dikalikan dengan YT, YT berarti harga normalnya, kemudian ditambah kurung 1 min alfa. Jangan lupa dikunci. Min alfa. Kemudian dikalikan dengan LT min 1. LT min 1 ditambah dengan TT min 1. Ini sama. LT min 1 LT min 1 ditambah dengan LT min 1 ditambah dengan TT min 1. Baik. Kemudian untuk rumus TT-nya sama dengan beta dikalikan dengan LT dikurangi LT min 1 tutup kurung ditambah dengan 1 min beta kunci 1 min beta dikalikan dengan TT min 1. Jadi ya, dapat rumusnya beta dikalikan dengan LT dikurangi dengan LT min 1 ditambah 1 min beta dikalikan dengan TT min 1. Baik, adapun untuk yang bagian pertama, TT kita isi 0, kemudian LT kita samakan dengan YT-nya, dan juga YT min LT-nya kita jadikan 0 juga.
Nah, kita coba tarik dulu untuk TT-nya. Kemudian kita coba tarik untuk sama dengan YT min LT. Kita juga tarik ke bawah. Nah, baik, inilah data dengan menggunakan metode Holtz, di mana ada dua komponennya yaitu LT dan TT. Oke, baik, untuk forecastingnya sendiri di sini rumusnya adalah di sini TT kita kunci, kemudian dikalikan dengan LT-nya kita kunci. Nah, adapun untuk forecastingnya, misalnya kita menggunakan YT 1001, berarti di sini dikalikan 1. Begitu juga dengan nanti ke bawahnya. Kita enter. Kita ganti satu-satu. Oh, tidak bisa, berarti harus satu-satu. Nah, baik, di sini ternyata ada kesalahan untuk rumusnya. Di sini untuk angka yang besar yakni LT-nya itu di luar, sedangkan TT-nya kita taruh di dalam. Periodenya kita sesuaikan dengan forecasting yang ingin kita cari. Di sini juga 1003, kemudian data 1004, di sini 1005, 1006, dan 1007. Baik, inilah data forecasting dengan metode smoothing Holtz, data 1001 sampai 1007. Baik, itulah forecasting menggunakan metode simple exponential smoothing dan juga menggunakan metode Holtz. Untuk metode-metode selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, untuk metode yang ketiga ini adalah Winter exponential smoothing. Jadi di sini ada 3 rumus ya, yaitu untuk LT, TT, dan juga ST. Untuk LT-nya ini rumusnya adalah alpha dikali dengan YT dibagi dengan ST min S ditambah dengan 1 min alpha dikali dengan LT min 1 ditambah dengan TT min 1. Lalu untuk TT-nya ini adalah beta dikali dengan LT min LT min 1 ditambah dengan 1 min beta dikali dengan TT min 1. Untuk ST-nya ini ada lambda dikali dengan YT per LT ditambah dengan 1 min lambda dikali dengan ST min S. Nah, untuk dalam metode ini seperti pada rumusnya ya, jadi kita menentukan dulu besaran dari alfa, beta, dan juga lambdanya. Jadi alfanya ini kita menggunakan 0,05, lalu betanya 0,025, dan juga lambdanya itu 0,1. Kita masukkan rumus LT-nya terlebih dahulu. Untuk LT di C2 ini adalah sama dengan nilai di YT, jadi kita langsung tulis A sama dengan A2. Lalu untuk TT-nya ini 0 dan ST-nya itu 1. Selanjutnya kita baru masukkan rumusnya. Yang pertama LT ini adalah sama dengan alfanya kita kunci dengan klik F4, lalu dikalikan dengan buka kurung YT per ST min 1. Jadi di sebelumnya itu di E2 ditambah dengan
1 min alfa lalu dikalikan dengan LT min 1 ditambah dengan T min T1. Jadi di yang pertama tutup kurung kita enter. Lalu untuk TT-nya ini kita juga masukkan rumus, yaitu beta dikalikan dengan LT. Jadi LT ini LT di C3 dikurangi dengan LT min 1 ditambah 1 min beta. Oh ya, lupa ya, dikunci pokoknya untuk yang alfa dan juga beta. Baik, kita lanjutkan. Jadi jangan lupa untuk betanya itu kita kunci dengan klik F4. Jadi balik ke rumus lagi untuk TT-nya. Jadi 1 negatif dengan beta dikurangi beta dikalikan dengan T min 1. Kita enter. Lalu untuk ST-nya kita juga masukkan rumus, yaitu lambda dikalikan dengan YT per LT tutup kurung ditambah dengan 1 negatif lambda tutup kurung kita kalikan dengan ST min 1 atau ST min S. Kita enter. Lalu kita tarik sampai dengan data ke 1000. Begitu juga dengan TT-nya. Dan juga LT-nya. Baik, ini kayaknya ada kesalahan ya. Jadi untuk di LT-nya ini untuk fungsi alfanya ini ada yang belum dikunci, jadi kita kunci dulu. Kita enter lagi. Lalu kita tarik lagi sampai ke data 1001. Nah, jadi ini kita sudah tahu terkait dengan hasil dari ST, TT ataupun LT-nya. Kita hilangkan aja koma di angka di belakang komanya. Nah, sudah. Nah, yang terakhir selanjutnya setelah kita mengetahui hasil dari rumus ini, kita cari errornya terlebih dahulu. Jadi untuk rumus errornya, mohon maaf nggak saya tulis ya. Jadi untuk rumus errornya itu kita pakai dengan ME. Jadi rumusnya itu lumayan simple, yaitu sama dengan YT dikurangi dengan buka kurung LT ditambah dengan TT ditambah dengan ST lalu tutup kurung, kita enter.
Jadi ini error hasil dari perhitungan data ke 1000 ini. Kita tarik lagi sampai ke data 1001. Jadi ini hasilnya untuk hasil error dari perhitungan ini. Baik, yang selanjutnya itu kita menghitung mencari bagaimana kita mencari data ke 1002 sampai dengan ke bawah ya. Kita menghitung, kita masukkan rumus LT ditambah dengan itu kebalik ya, sebenarnya LT ditambah dengan TT dikali dengan K tutup kurung dikali dengan ST plus K plus S. Nah, kita masukkan ke sel yang 1002 ini, jadi kita sama dengan LT itu data ke 1001-nya, kita kunci dikali dengan ditambah dengan D 1001, kita kunci dikali dengan 1 ini maksudnya kan dia itu urutannya itu nomor 1 setelah data yang telah diketahui sebelumnya. Jadi kita klik 1 lalu tutup kurung dikali dengan, nah karena kita memakai ordo 5, jadi itu 1000, jadi 1000 lalu dikurangi 5 ditambah 1, jadi ordo 5-nya, terus rumusnya itu 1, jadi 5 ditambah 1, 6, jadi 1000 dikurangi dengan 6 kan 994. Jadi di ST-nya itu kita masukkan ke rumus yang di 995. Lalu kita enter. Nah, ini sudah ditemukan bahwa di sel 1002 itu nilainya yaitu 6417. Lalu kita tarik sampai dengan data, misalkan kita mau cari ke data yang 1009, jadi kita tarik ke data 1009. Mohon maaf ya, jadi ada kesalahan. Jadi untuk data ke 1003 itu kita cari satu persatu ya. Jadi untuk satunya itu kita ubah ke 2. Lalu untuk di sel setelahnya itu kita ambil sel di sebelum dari sel yang diketahui tadi. Jadi kalau yang di sel 1002 itu kita pakai data di sel 995, untuk di 1003 itu kita pakai data di sel 994 maksudnya. Kita enter. Begitu pula seterusnya sampai dengan sel 1009. Baik, sekian untuk metode pintar exponential smoothing. Saya lanjutkan ke metode selanjutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu smoothing tentang adaptive response rate single exponential smoothing atau disingkat dengan ADRES. Oke, yang pertama yaitu untuk rumusnya yaitu YT aksen ini sama dengan average dari data ke-1 dan ke-2. Kita masukkan average-nya. Kita tarik ke bawah. Untuk mencari error ET-nya ini rumusnya yaitu YT min FT. FT di sini yaitu disebut juga dengan YT aksen, nggak apa-apa. Kita masukkan yaitu YT dikurangi dengan YT aksennya. Terus tarik ke bawah. Nah, untuk rumus ST-nya yaitu beta dikali dengan ET ditambah 1 min beta dikali ST min 1. Untuk betanya yaitu kita memakai 0,025.
kita tinggal masukkan yang pertama betanya, kita kunci, terus dikali dengan errornya, tutup kurung, ditambah, tutup buka, 1 min beta, kita kunci lagi, terus dikali dengan st-1. st-1 nya yaitu yang ada di sel E2. Tinggal tarik ke bawah. Ini formatnya kita dapat rubah. Kita rubah dulu formatnya. Terus untuk mencari AT-nya, yaitu rumusnya beta absolut dari error ditambah 1 min beta dikali dengan AT min 1. Kita masukkan betanya yaitu 0,025, kita kunci. Terus untuk mengabsolutkannya yaitu dengan rumus ABS sama dengan dikali ABS terus dikali dengan ABS dari errornya, kita tutup kurung, terus ditambah dengan 1 min beta, kita kunci lagi, tutup kurung, dikali dengan AT-1 yang ada di F2, tutup kurung. Oke, tinggal tarik ke bawah. Oke, terus untuk rumus alpha T-nya yaitu absolut dari ST dibagi AT-nya. Kita masukkan ABS ST dibagi dengan AT-nya. Tinggal tarik ke bawah. Oke, ini hasilnya dari perhitungan ini tadi. Kita clear konten dulu. Oke, ini sudah ketemu dari hasil YT aksen, ET sama ST, AT, dan alpha T-nya. Untuk mencari rumus data ke 1001 sampai 1007, yaitu ini rumusnya, kita masukkan. Yang pertama alpha T-nya, alpha T, kita kurung dulu, dikalikan dengan YT-nya. YT berarti kita pakai ini YT-nya. Ini terus tutup kurung ditambah 1 min alpha T-nya. Alpha T ini jangan lupa dikunci. Nggak usah dikunci kayaknya. Oh, nggak usah dikunci. Oke, terus 1 min alpha T, tutup kurung, dikali dengan FT-nya, dikali dengan YT aksennya, YT aksennya, tutup kurung. Ini untuk hasil dari 1001. Untuk selanjutnya tinggal tarik ke bawah.
ini kan 0 hasilnya. Kita tinggal tarik yang YT, ET, ST, AT sama alfa T-nya. Lalu kita tarik. Nah, jadi ketemu untuk data yang ke 1001 yaitu 671 sampai untuk data yang ke 1007 itu harganya 6.657. Nah, untuk nilai mean errornya kita tinggal mengaverage-kan dari ET-nya. Nah, jadi untuk mean error dari perhitungan address ini yaitu min 0,8. Mungkin sekian tutorial mengenai exponential smoothing dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, apabila ada ketidakjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.